Ramai pemberitaan negatif tentang Ustadz Yusuf Mansur kini justru melebar, menjalar, dan bahkan menular hingga menghinggapi putri sulungnya, Wirda Salamah Aulia, atau biasa dipanggil dan lebih tenar disebut Wirda Mansur. Putri sulung atau putri pertama Ustadz Yusuf Mansur itu ikut-ikutan dalam badai besar pemberitaan negatif yang semula hanya berhembus hanya kepada ayahnya saja. Wirda Mansur terkena imbas lantaran netizen mengkorek-korek data pendidikan Wirda Mansur yang kemudian diberitakan sebagai pembohongan atau kebohongan publik, apalagi kalau bukan perihal pendidikannya di University of Oxford di Inggris atau Britania Raya. Tetapi Wirda Mansur lumayan santai dan rada kelihatan kebal juga ya dengan ramainya pemberitaan tentang dirinya. Dalam hal ini, Wirda Mansur memiliki banyak kesamaan dengan ayahnya, Ustadz Yusuf Mansur, yang sangat kebal dengan santernya pemberitaan negatif tentang diri mereka. Tetapi kebal juga belum pas. Alangkah indahnya jika yang dilakukan di awal adalah meminimalisir peluang terjadinya hal-hal negatif, kesalahan fatal, pemberitaan negatif, juga komentar-komentar negatif. Meski tentu saja bebas orang mau ngomong apa aja di zaman terbuka seperti sekarang ini. Meskipun kebal dengan pemberitaan negatif atau miring, meski kebal dengan pemberitaan negatif dan miring, apa terus akan berbuat kesalahan? Kan tidak. Tentu tidak, bukan? Jika mengikuti klarifikasi atau bantahan dari Ustadz Yusuf Mansur, saya berbeda dengan banyak orang lainnya. Saya cukup salut dengan Ustadz Yusuf Mansur dan Wirda Salamah Aulia, putri sulungnya. Salut ketika Wirda ikhlas dan legowo ditaruh di mana saja, di pesantren Wadi Mubarak di Megamendung Puncak di Bogor, bahkan hingga dititipkan kepada Ustadz Imam Samsi Ali di New York, Amerika Serikat. Memang saya pikir Ustadz Yusuf Mansur ini keras juga dalam menempa anaknya, putri sulungnya, putri pertamanya Wirda Salamah Aulia sebagai bekal atau kawah candra di muka bagi kelak kehidupannya saat dewasa. Namun mungkin hanya ada perlu pendalaman atau kedalaman atau deep, karena yang terjadi pada pendidikan Wirda Mansur, Detikcom bahkan menyebutnya sebagai pendidikan icip-icip atau mencicipi saja secuil pendidikan di berbagai tempat itu tanpa kedalaman atau pendalaman atau deep. Tapi untuk semangat mengkoleksi pengalaman, Ustadz Yusuf Mansur termasuk nekat dengan melempar anaknya ke sana kemari, membantingnya. Bahkan hingga Wirda Mansur menempuh SD pun di berbagai tempat, SMP pun, jenjang SMP menengah pun di banyak tempat, bahkan hingga mampir di Yordania. Kemudian pada jenjang SMA atau tingkat atas di berbagai tempat juga di Amerika dan di Inggris, Britania Raya. Untuk koleksi atau mengumpulkan sejuta pengalaman tidak bisa dianggap enteng. Itu sungguh Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bangga dengan Kak Wirda. Bangga banget. Seorang papa bangga kepada anaknya. Mau ditaruh di mana aja, mau ditempatkan di mana aja, mau kemudian Kak Wirda itu ditaruh di mana aja. Kak Wirda pernah bilang kepada adik-adiknya, Kak Kumi mah enak, Abang Kun, Bang Hafiz mah enak, ditanya sama papa, mau nggak, suka nggak, bisa nggak. Kalau kakak mah nggak pakai ditanya, langsung ditenteng, ditarik, ditaruh, ditinggal. Jadi waktu kecil, dari kecil Kak Wirda itu dari kelas 4, kelas 5 SD itu udah Ayah Yusuf taruh tuh di pesantren A, pesantren B, pesantren C, pesantren D. Nggak ada yang lama, sebentar-sebentar aja, nggak ada yang lama. Pernah di Hanifida Jombang, Masya Allah itu ya, luar biasa. Pernah di Wadi Mubarak, di karantina, di Bandung, Cianjur, dan di berbagai kota di tanah air. Kemudian berangkat ke Jeddah, berangkat ke Madinah, berangkat ke Yaman, ke Jordan itu.
sampai kemudian sekolah di Amerika, dititip ke Ustadz Syamsi Ali bareng dengan anaknya beliau, Kak Maryam, tinggal di rumahnya Ustadz Syamsi Ali. Kemudian nggak lama tuh Kak Wirda ngerasain sekolah di New York. Dan memang Ustadz Yusuf, ya Ayah Yusuf, ini dalam kerangka memang ngebanyakin pengalaman. Jadi bukan soal konten, tapi ngebanyakin pengalaman. Ditaruh di sana, taruh di sini, taruh di sana, taruh di sini, supaya apa? Pengalaman. Jadi bukan lebih kepada konten mah gampang sekarang kan, bisa nyari di internet atau apa gitu. Kemudian Kak Wirda dengan izin Allah Subhanahu wa taala pindah tuh dari New York ke Washington DC. Nah, sekolah di sana sekaligus ngambil kursus bahasa Inggris, LADO namanya, sampai dapat kayak semacam visa gitu, I-20 ya, I-20. Gunanya apa? Gunanya supaya nanti kalau kuliah di Amerika udah gampang. Udah tuh. Kemudian di semester akhir lah ke Inggris. Nah di sini rame, kata orang, wah ngaku-ngaku kuliah di Oxford. Nggak ada yang ngaku. Apalagi kalau ngaku lulusan Oxford, ya nggak mungkin lah. Emang Kak Wirda umur berapa? Itu bahwa punya peluang kuliah di Oxford itu emang iya. Itu sangat terbuka, dan sebenarnya kan, dan sekarang udah dibuktikan kan sama anak-anak Darul Quran juga gitu, bahwa mencari beasiswa itu nggak susah. Nggak susah, gampang banget. Iya, gampang bener. Bahkan kalau teman-teman mau nih, ada tikungan lain gitu loh. Selain misalkan jadi guru ngaji, jadi muadzin, jadi imam, jadi aja buruh migran di Hong Kong, di Taiwan itu. Nanti sampai sana kuliah, bisa gitu. Bisa, jadi aja tenaga kerja dulu di Inggris, di Amerika, Australia, Kanada, ya, Inggris Raya, Eropa gitu ya. Udah tuh, nanti lama-lama insya Allah bisa kuliah di sana. Nah Kak Wirda udah dianggap gampang lah kuliah itu di Inggris, termasuk di Oxford. Oxford itu kan kayak kota. Nanti kalau nggak diterima di kampus yang A-nya, di kampus B, nggak terima di kampus B, kampus C, D, dan seterusnya. Nah, tapi akhirnya Kak Wirda memilih di Buckingham University. Nah, dari awal pas ngajuin kuliah, dites sama profesornya, diterima, bayar, dan bla bla bla. Dan saya bilang sama Kak Wirda nggak usah minta beasiswa, bayar aja, kan Allah Maha Kaya. Nah, terus kemudian jalan kuliah daring online karena langsung COVID ya. Dan ini bukan cerita dunia, ini nggak ada cerita dunia. Dunia. Ini ngajarin supaya anak-anak Ayah Yusuf bisa lebih daripada Wirda. Yang penting mau berdoa kok. Ini bukan siapa orang tuanya, bukan berapa duitnya, tapi siapa Tuhannya, siapa Allahnya gitu. Nah Kak Wirda itu per sekarang ini masih di Buckingham University. Tapi Kak Wirda mau switch, mau ke Singapura, atau malah Ustadz minta gitu, Kak Wirda misalkan jajal di Maroko gitu, atau di Jordan lagi. Terus kemudian ada negara yang bagus juga, misalkan kayak Turki gitu. Nah sementara kenapa kemudian Kak Wirda juga kuliah di Idaku? Lah kan masa-masa COVID nggak kuliah tatap muka di Inggris. Nah di Inggris itu kan juga masalah jam. Kak Wirda di sononya jamnya beda gitu, dan itu problem gitu. Terus Kak Wirda secara beliau dalam tanda petik owner dari Institut Darul Quran, karena Ustadz Yusuf Mansur ini di Darul Quran, ya alhamdulillah ya Kak Wirda bisa sekalian kuliah di Idaku, Institut Darul Quran. Jadi sambil nyeriusin, bukan ngisi waktu. Udah tuh
Seperti itu cerita tentang Kak Wirda. Jadi Kak Wirda sekarang kuliahnya secara data, secara mahasiswi itu di Buckingham University. Dan ada yang lucu nih, Buckingham University itu. Jadi kami beli rumah di Puri Mansion, dekat sini, dekat rumah. Nah itu kebetulan nama jalannya Buckingham. Nah waktu kecil itu kemudian Kak Wirda, ayah suruh, Ustadz Yusuf suruh foto di bawah tulisan Buckingham tuh. Terus bercanda, nanti kuliah di situ loh. Ya alhamdulillah kuliah di Buckingham. Gitu. Oke, terus mau nanya apa lagi? Ayah Yusuf mau jelasin soal ngimpi ketemu Rasul. Tentang ketemu Rasul, jangan percayalah. Jangan percaya sama orang-orang yang mengatakan bahwa saya bisa melihat Rasul dalam keadaan nyata, dalam keadaan sadar. Nggak mungkin kita orang berani ngaku kayak gitu. Itu mah ucapan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ayah Yusuf, Ustadz Yusuf, saya mengajarkan tentang ihsan. Apa tuh ihsan? Seakan-akan melihat Rasul, seakan-akan Rasul melihat kita, seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan Allah memang melihat kita. Nah, nanti sampai situ perkembangan berikutnya adalah bagaimana kita berjalan seakan-akan terus bersama Allah dan Rasulnya gitu. Udahlah, jangan terlalu kemudian diambil hati soal konten YouTube, TikTok, Instagram. Nanti kita bisa-bisa nggak punya temen, nggak punya guru, dan nggak ada yang lain sebagainya. Terus apakah teguran ini bagus nih, dari Aditya Rizky 91. Maaf Pak Ustadz, apakah mungkin ujian yang bertubi-tubi ke Ustadz sekarang ini adalah teguran dari Allah supaya Ustadz kembali lagi fokus ke jalan dakwah? Saya dengan izin Allah adalah orang yang masuk ke dalam jalan dakwah yang berbagai pintu. Jadi pintu apapun ya pintu dakwah. Kemarin main di bola dakwah, di musik dakwah, di budaya dakwah, di ekonomi, perdagangan, usaha dakwah. Gak ada darah kita darah dakwah, dimanapun kita harus berdakwah. Ada orang gak seneng ngaji, kita undang senam. Nah begitu senam kita ajarin ngaji. Ada orang gak seneng senam tapi senang masak, terus kita ajarin masak, dapet tuh ngajinya juga. Kayak gitu. Oke, pertanyaan lain apa ini? Ivan Apriana, dah paling bener kuliah sama BSI aja. Iya benar. Ustadz, Bitcoin halal atau haram? Begini ya Yoga, ini masih proses terus berlangsung. Kalau secara currency itu di Indonesia masih haram. Tapi kan sebagai aset ini terbuka peluang untuk tidak haram. Jadi haram itu bukan berarti haram mutlak. Halal juga bukan berarti halal mutlak. Ada bagian-bagian yang masih abu-abu, yang di tengah, yang bukan haram, bukan halal, tapi juga bukan subhat gitu. Nah selama itu kemudian kita ngikutin aturan main OJK, BI, DSN, MUI, rasanya insya Allah, insya Allah, insya Allah. Itu ada seorang ulama di Mesir, itu terkenal dengan pendapatnya yang disebut dengan layam bagi. Apa itu layam bagi? Layam bagi itu jadi untuk memandang pada sesuatu ketika kita belum nyampe pada sesuatu, karena ada sesuatu di balik itu, kita bilangnya kita belum mencukupi. Nah, sehingga bentuknya apa? Tawakuf sampai nanti dapat hukum tentang itu. Tapi yang jelas misalkan Saudi dan Dubai kan lagi berlomba-lomba untuk menjadi negara yang mempopulerkan Bitcoin, kripto, dan menjadi leader di bidang itu. Oke, mana pertanyaan yang lainnya? Kok beda omongannya bisa lihat Rasul? Putri Love, di mana coba yang saya bilang melihat Rasul dalam kayak begini loh ya. Jadi ngelihat itu yang utuh. Itu kan pembahasan tentang Al-Hujurat ayat 7. Dan Ayah Yusuf ini membangun tim penerjemah. Di samping saya sendiri menerjemahkan. Nah saya menerjemahkan, di antara yang diterjemahkan itu adalah ceramahnya Syekh Ratib An-Nabulsi.
tentang tadabbur surah Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Pokoknya gini aja lah, logikanya di mana? Ada Ustadz Yusuf Mansur ngaku bisa ngelihat Rasul di siang bolong. Bunuh diri kan saya. Gak mungkin lah Ustadz kalian semua ini ngaku-ngaku kayak gitu. Gak mungkin. Narasi diputer balikin. Bener-bener dah. Tapi kan hari ini kan siapa juga ya yang gak ngomongin di sokmed, ya kan? Ya sudah, kalau percayanya begitu, ya mau diapain? Gak apa-apa. Oke, mana lagi? Randy, Tat, saya sudah jatuh, nggak tahu harus bagaimana. Keluarga ninggalin utang, nggak ada sekarang, gimana supaya never give up? Begini Randy ya, kita harus menerima masalah itu sebagai anugerah. Kita harus menerima masalah itu sebagai barokah. Kita harus menerima masalah itu sebagai hadiah dari Allah. Bahwa dengan kita bermasalah, insya Allah kita akan getting better, going better. Kita akan jadi yang lebih baik lagi. Itu dulu kalimatnya, itu dulu kosakatanya, itu dulu pikiran, ucapan, dan hati kita. Kalau sudah memandang masalah, kesulitan, persoalan, permasalahan, beban, penderitaan, kesedihan sebagai anak tangga menuju kemuliaan, pengampunan Allah, kenaikan derajat, sesuatu yang bakal hebat besok, nah kita jadi tenang. Bukan cuma jadi tenang, tapi kita jadi senang. Kita doain, mudah-mudahan barokah. Nelly Kiwi, Ustadz jangan ditanggepin, bagaimanapun kita tetap percaya dan sayang sama ayah sekeluarga. Terima kasih Nelly Kiwi. Via Ziza, Ustadz, amalan lunas utang apa? Amalan lunas utang diantaranya adalah istighfar. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Bahkan bukan cuma lunas utang tuh, tapi supaya duit banyak, jadi orang kaya, orang senang, banyak manfaat, banyak kemudahan, pertolongan, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita menginsyafi diri, menobati diri, oke? Aktuela, ya Allah itu ada YouTube ente bilang tentang ketemu Rasulullah bukan mimpi. Iya, tapi itu ihsan gitu loh. Saya bilang kan, kita kalau ngopi ini, terus dengan kacamata ihsan, iman, kita ngelihat ada Rasul, maka kita nggak akan mau ngopi sambil ngomongin orang. Kenapa? Ada Rasulullah. Itu loh, pandangan-pandangan seperti itu. Ya, cuman sama orang tuh terlalu disederhanakan. Kalau terlalu sederhanakan sih bagus ya. Namanya juga hal sulit kan harus disederhanakan. Tapi ini dinarasikan yang begono, yang mau diapain. Gitu. Dan sebagai umatnya Rasul ya maafin aja. Namanya juga pada nggak tahu. Gitu. Mana lagi? Tat, bahas e-coin aja. Ya, e-coin itu insya Allah mudah-mudahan pada saat nanti regulasi di Indonesia sudah sudah confirm, maka teman-teman yang punya e-coin kan udah di dalam tuh, udah tinggal beng gitu, naik aja gitu kan, insya Allah. Dan berlaku kok hukum pasar. Kalau lagi jatuh ya beli aja. Ntar kalau lagi di atas ya lepas gitu. Lepas itu jangan lepas semua, lepas dikit aja. MMN LL0965, hahaha, lawak kali cop. Yeah. Makasih ya Haji Yahad, makasih. Ali Zainal 08, wah, ada Habib. Alhamdulillah. Tuti Uti, tapi apa kuliahnya kelar semua? Tat, proses. Bapaknya aja nih masuk tahun 92, lulusnya 2010. 92 loh saya masuk. 92, tahun 1992. Nomor induk mahasiswanya masih ingat, 19 24 10 97 20. DO 99 DO. 2010 kuliah lagi, kelar. Terus ngambil S2, ngambil S3. Nah dikit lagi S3 selesai. Yang public policy di Trisakti. Habis itu saya mau ngambil doktor ilmu hukum. Sering punya masalah hukum, udah kuliah kedokteran, kuliah dokter ilmu hukum, mantap. Udah anak-anak ayah semangat ya, semangat. Ini bukan tentang siapa orang tua kalian kok, tapi tentang siapa sih Allah gitu. Pilih saya,
pilih saya. Pilih saya. Mat Almo, selamat membaca Almo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!